Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak menaruh ekspektasi berlebihan terkait penyelesaian konflik Ukraina. Dalam pernyataannya pada Jumat 1 Agustus 2025, Putin menekankan pentingnya melanjutkan dialog damai dan menghindari tekanan diplomatik yang bisa memperburuk situasi. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши, переговорного процесса. Putin menegaskan bahwa Rusia tetap terbuka untuk melanjutkan negosiasi dengan Ukraina. Ia mengungkap bahwa Moskwa telah mengajukan 3 kelompok kerja sebagai bagian dari upaya teknis untuk melanjutkan pembicaraan damai. Respon awal dari Kyiv pun dinilai positif meskipun belum ada tindak lanjut konkret. Sejak awal tahun 2025, Rusia dan Ukraina telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan, salah satunya di Istanbul. Meskipun ada beberapa kemajuan di sektor kemanusiaan, Putin menegaskan bahwa syarat gencatan senjata Rusia masihlah sama dan tidak berubah. Semua respon Putin ini menjadi tanggapan atas ancaman sanksi Amerika Serikat yang menetapkan tenggat waktu agar Rusia mencapai kesepakatan damai dalam 50 hari. Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif baru terhadap negara-negara yang tetap membeli energi dari Rusia jika perundingan tidak segera menghasilkan kesepakatan. Pada 31 Juli 2025, Trump juga mengkritik keras serangan Rusia ke Kyiv menggunakan pesawat tak berawak. Trump menyebut aksi itu sebagai sesuatu yang menjijikan. I think it's Russia. I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. You have a lot of Russians, more Russians are dying, but Russians are dying, Ukrainians are dying. The United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them ammunition, missiles, etc. And we're not paying anything for that war. But I will tell you this, it should be stopped. It's a disgrace. And the ones that are dying they're losing 7,000 now. It was 5,000. They're losing now 7,000 soldiers a week, Ukrainian soldiers and Russian soldiers. And they're also losing people now in the towns and cities because Putin's hitting them with rockets. No, I think it's disgraceful. Dalam kesempatan yang sama, Putin juga mengumumkan bahwa batch pertama sistem rudal canggih Oreshnik selesai diproduksi di Rusia dan rudal tersebut kini telah digunakan oleh pasukan Rusia. Ia mencatat bahwa masalah pasokan rudal Oreshnik ke Belarus akan diselesaikan pada akhir tahun dan persiapan penempatannya sedang berlangsung.